Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum kalian semua belajar, marilah membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Hari ini Bu Yesi akan menjelaskan ke kalian semua. Materinya adalah kalimat saran ya, yaitu tematik tema 4, subtema 1 dan 2, kelas 3 mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materinya adalah kalimat saran. Nah, apakah itu kalimat saran? Ada yang tahu apa itu kalimat saran? Apa itu saran? Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, jadi kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, anak-anak, kalimat saran ditunjukkan kepada orang lain dengan bahasa yang santun, ya. Nah, kalimat saran ditunjukkan dengan bahasa yang sopan dan santun. Lalu, kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, sebaiknya, atau hendaknya. Nah, perhatikan contoh permasalahan yang ada di bawah ini. 1. Permasalahan kamar Lani kotor. Bagaimana kalimat sarannya? Bagaimana saran kita kepada Lani? Nah, sarannya adalah sebaiknya Lani membersihkan kamarnya. Lalu ada permasalahan yang kedua, yaitu halaman rumah Dedi kotor. Nah, kalimat sarannya bagaimana? Ya, seharusnya atau sebaiknya Dedi membersihkan halaman rumah. Nah, Bu Yesi juga punya satu permasalahan lagi ya. Contoh permasalahan belanjaan ibu tertinggal di pasar. Nah, maka kalimat sarannya bagaimana, Nak? Apa dibiarkan saja? Nah, apa harus diambil? Nah, kalimat sarannya adalah ya, contoh dari Bu Yesi. Sebaiknya atau seharusnya ibu kembali ke pasar untuk mengambil barang belanjaan tersebut ya. Nah, kalimat saran dari teks atau dari bacaan. Kalimat saran berisi solusi terhadap suatu masalah. Kalimat saran ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Selain itu, anak-anak, kalimat saran juga ditulis dengan susunan kalimat yang benar atau menggunakan kata-kata yang baku. Nah, perhatikan teks berikut ya. Dalam suatu keluarga, sesama anggota keluarga haruslah saling menyayangi. Ya, baik ayah, ibu, lalu kakak, adik ya, harus saling menyayangi. Menyayangi anggota keluarga adalah kewajiban bagi kita semua. Ayo sebutkan di manakah kalimat saran dari teks di atas. Nah, di mana ya? Nah, betul sekali anak-anak. Kalimat sarannya ya terdapat pada baris kedua ya. Sesama anggota harus saling menyayangi. Jadi sebaiknya atau seharusnya anggota keluarga saling menyayangi. Itu adalah termasuk kalimat saran. Nah, Bu Yesi akan menjelaskan langkah-langkah dalam menulis kalimat saran ya. Yang pertama, kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Sebaiknya kamu menyapu rumahmu, seharusnya kamu belajar lebih rajin,
hendaknya kamu membantu orang tuamu, ya. Itu adalah contoh-contoh penggunaan kalimat saran menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, atau hendaknya. Nah, langkah yang kedua, saat menyampaikan saran kepada orang lain, kita perlu mengetahui adanya masalah atau masalah yang terjadi pada orang tersebut. Contohnya, rumah Andi kotor sekali. Nah, di mana permasalahannya? Permasalahannya adalah rumah Andi yang kotor. Nah, jadi ketika kita mau mengetahui adanya masalah tersebut, maka kita bisa menyampaikan saran kepada orang tersebut. Maka sarannya bagaimana? Seharusnya, sebaiknya, atau hendaknya Andi membersihkan rumahnya agar bersih. Nah, langkah yang ketiga, maaf ya, maksud biasa langkah ketiga, kalimat saran ditunjukkan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Yang keempat, dalam menulis kalimat saran, gunakan kata-kata yang baku sesuai ejaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, kalimat saran harus menggunakan kata yang sopan, ya, dan diakhiri dengan tanda titik, menggunakan kalimat yang sopan dan santun. Nah, anak-anak biasanya mempunyai gambar, ya. Nah, gambar tersebut adalah kamar Yona sangat berantakan, ya. Jadi kamar si Yona tadi sangat berantakan. Nah, lihatlah gambar di samping. Selain itu, tulislah bagaimana kalimat sarannya. Nah, ayo, bagaimana kalimat sarannya? Ya, jangan lupa menggunakan kata awalan sebaiknya, seharusnya, atau ya, jadi menggunakan kata depan seharusnya atau sebaiknya. Nah, bagaimana kalimat sarannya? Nah, betul sekali, ya. Jadi seharusnya, sebaiknya Yona membersihkan kamarnya agar tidak berantakan atau agar lebih rapi. Nah, itu adalah penjelasan tentang kalimat saran. Nah, untuk tugasnya yang pertama, silakan dikerjakan evaluasi subtema 1. Bahasa Indonesia halaman 20, tema 4, ya. Nomor 2, kerjakan evaluasi subtema 2 Bahasa Indonesia halaman 62, tema 2. Jadi di situ tidak dituliskan Bu Yesi temanya, ya. Jadi diingat-ingat tema 4, oke. Sudah. Sekian penjelasan dari Bu Yesi. Semoga kalian semua paham dengan apa yang Bu Yesi jelaskan tadi, nggih. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu, menjadi anak yang solih-solihah dan membanggakan kedua orang tua. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.